Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semua, Jamaah Masjid Salahuddin, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua yang hadir, dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian serial Mendidik Anak Akhir Zaman. Kita sampai di bab tentang bagaimana pengaruh lingkungan dalam pendidikan anak-anak kita. Dan lingkungan memang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku. Sehingga di antara tugas ortu adalah mewaspadai dan mempersiapkan lingkungan yang baik. Beberapa kasus yang terjadi, anak-anak yang besar tumbuh awal mulanya dari keluarga yang didikannya bagus, bisa berbelok ketika mereka beranjak dewasa karena pengaruh lingkungan yang kuat. Ya, lagi tren sekarang boti-boti berkeliaran misalnya. Ya, ini banyak. Salah satu faktor kenapa ada anak yang kok tiba-tiba berbelok. Dulu lelaki tulen. Dulu lelaki abis, ya, kata orang. Sekarang abis lakinya. Udah nggak ada lagi kejantanannya. Kenapa? Faktor lingkungan, pergaulan mempengaruhi. Saya banyak misalnya mendapatkan laporan dari beberapa orang yang alhamdulillah berani keluar dari circle yang buruk. Circle yang buruk itu diantaranya ketika dia tahu bahwa lama-lama jiwa dia, diri dia kok jadi berubah. Ya, ada beberapa artis misalnya, dia begitu mudah melihat hal-hal yang selama ini cuman ada di pembicaraan sosmed atau cuman ada di layar TV, ternyata begitu mereka mengalaminya sangat-sangat mengkhawatirkan. Makanya ada yang berpikir, ya, keluar dari pekerjaannya, keluar dari lingkungan yang dia mau tak mau berada di sana. Demikian juga lokasi rumah tempat tinggal yang hari anak-anak awal mula tumbuh dan besar di sana, awal mula perilaku mereka dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Orang tua pastinya tidak mungkin membersamai anak 24 jam. Kita, apalagi bapak-bapak di sini, punya kesibukan, tanggung jawab. Harus berangkat ke kantor. Ada yang kerja lembur, ada yang dinas luar kota. Pastinya anak-anak akan lebih banyak berada di rumah. Kalau mereka sekolah, berada di sekolah. Kalau mereka belum sekolah atau akhir pekan, lebih banyak di rumah. Maka ketika mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar rumah, disitulah tanpa sadar, mulai dari pendengaran mereka, penglihatan mereka, lebih banyak terinfiltrasi atau terpengaruhi dari yang ada di sekitarnya. Maka disinilah Islam punya patokan dalam memilih tempat tinggal. Jangan cuman maunya kita. Ya, apalagi bapak-bapak sini punya tempat tinggal, pasti hitung-hitungannya lebih kepada aspek ekonomis. Murah, kan gitu ya. Ya,
dekat ke akses jalan tol atau ke stasiun yang saya bisa langsung kerja, irit intinya. Padahal ada aspek lain yang harus dipertimbangkan dan memilih rumah, yaitu aspek pendidikan buat anak-anak kita. Itulah mengapa kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, doa yang wajib kita ucapkan atau diajarkan oleh Al-Quran, diucapkan oleh Nabiullah Nuh alaihissalam saat perahunya terombang-ambing pasca banjir dahsyat. Nabi Nuh berucap doa yang menjadikan ini doa bagi kita yang mencari lokasi tempat tinggal yang baik untuk kita. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Tuhan kami, tempatkanlah, turunkanlah kami di tempat yang diberkahi. Munzalan mubarakan artinya tempat yang diberikan keberkahan. Itu kata kuncinya. Apa saja tempat itu yang berkah? Sudah kita bahas dua. Satu, jauh dari sumber maksiat. Berarti survei yang pertama, lihat 40 tetangga di rumah yang mau kita tempati. Kanan, kiri, depan, belakang. Kemarin sudah kita hitung. 40 kanan itu berarti kurang lebih kalau lebar satu rumah itu 10 atau 12 meter sama gang jalannya, ya kurang lebih 12 kali 4. Ya, 40 itu 480 meter lah. 500 meter. Berarti durasi 500 ke kanan, 500 ke depan, belakang. Jangan sampai kita udah niat banget nyari rumah, nggak jauh rumah kita ada lokalisasi pelacuran. Ada bandar judi togel. Ada pendopo dukun sakti. Ya. Ini merusak. Itu yang pertama. Yang kedua, rumah yang berkah dekat dengan masjid. Sudah kita bahas. Jarinya masjidnya mana. Keberkahan masjid itulah yang menjadikan sampai hari ini Mekah itu menjadi negeri yang penuh barokah. Makanya disebut inna awala baitin wudi alinas lalladzi bibakkata mubarakan. Sesungguhnya rumah ibadah yang mula-mula ditempati adalah Makkah. Bakkah itu namanya dari Mekah. Makkah yang diberkahi. Di Mekah itu berkah kenapa? Ada masjid. Masjidnya apa? Yang kita kenal Masjidil Haram. Kok bisa Ka'bah itu ada? Padahal kapan berdiri Ka'bah? Ka'bah berdiri sejak zaman Nabi Adam. Jadi jangan bilang, wah Ka'bah kan dari Ibrahim. Ibrahim itu tugasnya meninggikan Ka'bah. Ka'bah sudah ada sebelum Nabi Ibrahim. Kapan? Saat Nabi Adam pertama kali tinggal di dunia. Nabi Adam merindukan surga dan melihat di atas langit malaikat sedang tawaf di rumah Allah yang disebut Baitul Izzah. Dilihat dari bumi. Maka Nabi Adam pun merindukan supaya bisa beribadah layaknya malaikat yang tawaf. Maka Allah memberikan wahyu kepadanya untuk membuat patokan bangunan walaupun belum tinggi yang akhirnya jadi Ka'bah. Jadi baru dia pasaknya saja atau batu-batunya saja. Jadi sudah ada tawaf. Yang itu kita sebut sudah ada. Jadi awalnya itulah rumah ibadah yang menjadikan tanah yang gersang tandus itu jadi berkah. Jadi tanah yang gersang tandus nggak ada masalah asal dekat dengan yang kita sebut masjid. Apalagi masjid-masjid yang utama. Apa masjid yang utama? Ada 3. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa. Jadi 3. Tempat itu menjadikan sekitarnya menjadi barokah. Makanya di dalam surat Al-Isra kan kita tahu kalimat Allah subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu.
Jadi Masjidil Aqsa itu diberkahi sekelilingnya. Masjid itu adalah menjadikan sekelilingnya berkah. Maka sentral kehidupan itu jangan jauh dari masjid. Jadi kalau yang pernah tawaf atau haji, pasti sudah tahu tuh mengapa kita itu menapaktilasi kehidupan itu dengan tawaf. Tawaf itu berada di dalam lingkaran Ka'bah. Maka di dunia jauh dari pada saat umroh, inspirasikan diri. Sebagaimana hidupku awal umroh pada saat aku haji, tawaf kudum. Aku berangkat, di mana aku langsung tawaf. Di mana Ka'bah itu aku putari dan aku nggak pernah lepas dari orbit Ka'bah. Dalam kehidupan setelah kita pas umroh dan haji, jangan pernah jauh dari masjid. Itu yang harus jadikan. Pilih tempat tinggal, masjid. Cari sekolah dekat dengan masjid. Seperti itu. Jadi ini adalah diantaranya. Itu pula menyebabkan kenapa Nabi Ibrahim doanya ketika mencari tempat tinggal anaknya, tempat tinggalnya tidak ideal secara konsep. Ya, kalau bahasa sekarang apa ya? Feng Shui atau apa namanya. Enggak ideal. Bayangin. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami menempatkan anak keturunanku di negeri yang tandus, tak ada tanam-tanaman. Tempat tinggal buat anak yang akan dia tinggali, tandus, gak ada tanam-tanaman. Bukanlah seorang Ibrahim dikenal ayah yang tega. Kok bisa sih seorang Ibrahim nyari tempat tinggal, gak mikirin kebutuhan anak? Ibrahim tahu betul karena dia sibuk. Dia harus berdakwah, meninggalkan anak istrinya. Dia ingin anak istrinya meskipun jauh darinya terjaga. Bagaimana cara menjaga anak istri? Saat kita jarang pulang, maka Ibrahim menjawab, inda baitikal muharram. Asal dekat dengan rumahmu yang dimuliakan itu Masjidil Haram. Jadi Ibrahim berpikir taktis strategis. Jadi bapak-bapak nih yang jarang pulang, harusnya tahu cari tempat tinggal itu berpikirnya selagi aku nggak ada, anakku terjaga. Gimana cara menjaganya? Lingkungan yang kondusif, salah satu dekat dengan masjid. Ini yang kedua. Yang ketiga, lingkungan yang barokah. Nah ini harus saya sampaikan. Jauh dari mall. Nah, kaget langsung. Wah padahal itu favorit saya. Itu jauh dari pasar. Bahkan itu bagus banget. Iya, menurut ukuran kita. Emang mall atau pasar itu impian banget. Turun langsung depan mall itu Ustaz. Surga dunia, surga dunia. Nabi mengatakan, khairul biqa'i al-masajid, hadis riwayat Tirmizi. Wa syarrul biqa'i al-aswaq, sebaik-baik tempat adalah masjid. Seburuk-buruk tempat adalah mall atau pasar. Kaget. Berarti kita. Mungkin kita akan berpikir, berarti kalau gitu kita nggak boleh ke mall. Nanti dulu. Ini tentang bagaimana kondisi mall atau pasar dari sisi aspek pendidikan. Bahwa mall atau pasar itu disebut seburuk-buruknya tempat. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain, Nabi tadi maaf tadi hadis riwayat Muslim, hadis yang lain riwayat Tirmizi mengatakan, ahabul biladi indallah kasra masajiduha wa abghadul biladi indallah aswaquha. Bagian negeri yang paling cintai Allah adalah bagian masjidnya. Dan bagian negeri yang paling benci Allah, bagian mallnya atau pasarnya. Bayangin. Jadi, dua hadis ini sebagai pengingat. Mall atau pasar itu tempat yang buruk. Apa maksudnya? Apakah dengan demikian, gitu kita nggak usah ke mall? Jangan-jangan ibu-ibu kita, istri kita nih nggak ke mall sekarang. Bagus. Tapi masalahnya di handphonenya ada Shopee. Ini mallnya masuk ke dalam handphonenya. Kenapa? Apakah berarti umat Islam nggak boleh ke mall? Bukan begitu. Mall itu kalau sesuai hajat kebutuhan untuk transaksi muamalah, silakan. Tapi kalau hajatnya sudah selesai, tinggalkan. Ini persis seperti kita berangkat ke WC. WC itu tempat buang hajat cukup sebatas kebutuhan. Makanya jangan pernah mendesain WC menjadi nyaman. Di WC dipasang PS5.
Kan ada yang WC pasang PS5 apalagi tuh. Ada perpus ya, tempat main game gitu ya. Bahaya karena kata Nabi, inna hadil hasyusyah mutahdoroh. Toilet dan kamar mandi markasnya jin. Markasnya jin. Makanya jangan mencari ide di toilet. Karena sangat rentan idenya dari jin. Apalagi udah bawa handphone, wifi kenceng, bahaya tuh. Saya itu sudah bisa mendetek orang bermasalah itu kan cirinya dua. Siapa yang punya dua ciri ini, buru-buru datengin profesional. Kalau perlu, kalau saya lagi waktu senggang, konsultasi sama saya. Orang bermasalah cirinya dua. Satu, susah bangun pagi. Siapa yang susah bangun pagi? Nah, anak kita itu walaupun hafal Quran, tapi susah bangun pagi, saya pastikan bermasalah. Ya, penjelasannya panjang, kita nggak akan bahas itu dulu. Yang kedua, lama di kamar mandi. Jadi dua ciri ini lengkap ada di diri kita, bermasalah ente. Walaupun ente ngakunya aktivis masjid, walaupun ente ngakunya ada penghafal Quran, dua ciri ini ada, bermasalah ente. Bisa masalah perilaku, bisa masalah kejiwaan. Bisa, makanya beberapa isu mental health, orang bermasalah mental isunya dua tuh, lama di kamar mandi. Cemas, ada nggak orang yang ke wudhu tuh lama, itu namanya obsesif kompulsif disorder tuh. Wudhu lama banget. Makanya ada orang udah mandinya lama banget. Emang badannya seluas pulau Indonesia gitu, luas sampai dia nggak bisa jangkau lama. Karena dia tuh punya kecemasan kalau kayaknya belum deh. Belum. Ada aja. Ini yang kayak gitu itu punya penyakit psikologis. Ya, dan itu disebut sebagai penyakit dari syaitan, was-was. Makanya Abu Zaid Al-Balkhi membahas khusus tentang masalah ini dalam kitabnya Al-Masoli Al-Abdan Wal-Anfus, ya, tentang terapi bagi orang punya masalah kejiwaan. Di antara masalah kejiwaan adalah orang yang pencemas, anxiety, orang yang melakukan sesuatu harus berulang. Kayak belum deh, wudu harus berkali-kali. Nah, itu diantaranya seperti itu. Nah, kamar mandi itu tempat yang jangan kita niatin untuk berlama-lama. Kecuali ya mendesak karena diare, ya bolak-balik ya nggak masalah. Mules ya nggak ada masalah. Tapi ada niatin di kamar mandi bawa handphone lama gitu. BAB-nya udah selesai, udah cebok, dia masih lama tuh. Bahaya itu. Maka demikian juga, sebagaimana kita nggak boleh ke kamar mandi lama, demikian juga perlama hukumnya, makruhnya, berlama-lama di mall kalau udah nggak ada kepentingan. Makanya kalau cuma cuci mata di mall tuh bahaya tuh. Udah tahu akhir bulan malah ke mall, nggak ada jalan itu, bahaya tuh. Kenapa? Ada beberapa penjelasan ulama. Imam Nawawi dalam kitab ya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan wa innama dzummatil aswaqu li annaha mahalul ghish wal khida'i war riba wal aimanil kadhibati wa ikhlafil wa'di wal i'radi an dzikrillah. Pasar itu dicela oleh Allah karena biasanya menjadi tempat terjadinya penipuan tuh. Ya, itu kata beliau. Kan biasa di pasar itu pedagang ada yang culas tuh, bagus Pak, bagus, biasa gitu. Kecurangan, riba, di mall ada paket, ini cicilan sekian persen, pakai pay letter, kan gitu. Itu riba tuh. Nggak sadar kan kita dijebak, harus beli. Kemudian sumpah palsu, ya. Wow, demi Allah Pak, ini barang terbaik gitu. Nggak ada ini versi terbaik itu. Sumpah palsu, kita percaya aja. Kan biasa gitu. Nggak ada, saya menjual, saya nggak ada untungnya ini gitu. Nggak ada untungnya penjualan gitu ya. Pengingkaran janji. Waduh, saya lupa. Biasa gitu tuh. Dan kelalaian dari mengingat Allah. Jadi biasanya di pasar itu tempat yang disebutkan melalui mengingat Allah. Ya. Ibnu Qayyim mengatakan, al-aswaqu mawadil ghaflati anillah. Pasar adalah tempat yang sering melalaikan manusia dari Allah. Kenapa? Syablan Siwan sampai memberikan gelar. Siapa yang membawa anaknya ke mall atau pasar, dia melatih anaknya menjadi Abdul Butun. Apa itu Abdul Butun? Hamba syahwat, hamba perut. Menjadi orang yang konsumtif.
Oh, maunya beli itu. Bapak belum ada uang. Pokoknya nanti kalau ada uang beli ini ya. Apa aja dilihatin tuh. Itu pokoknya beli itu. Beli itu. Iya. Demikian juga. Makanya kenapa? Setiap orang yang hiburannya selalu ke mall, hidupnya jauh dari hati yang bersih, malah lebih sering nafsunya semakin berkobar. Setiap ke mall, tahu akhir bulan nih ada penyesalan. Seandainya suami gua ya kerjanya lebih giat gitu. Ada istri kayak gitu, ngeliatin aja. Karena ditawarin berbagai macam yang dia sendiri akhir terjebak. Maka hati-hati. Kalau niat ke mall cukup untuk kebutuhan yang kita misalnya apa? Mau makan, restorannya ada di mall, udah. Habis makan restoran keluar, nggak usah cuci-cuci mata. Mau beli ini, beli selesai. Dan itu. Nah, yang jadi masalah adalah kalau tempat tinggal dekat dengan mall, hari-harinya anak akan atau pasar selalu berinteraksi dengan hal tersebut. Maka yang terjadi adalah dia lihat kondisi uangnya misalnya terbatas, dia akan berpikir maunya konsumtif. Enaknya kalau punya uang banyak, maunya ini. Akan muncul anak perempuan yang karena pengen sesuatu, akhirnya menggadaikan dirinya, ya. Ada yang menjalani profesi dengan perempuan-perempuan, ya banyak sekarang anak perempuan yang demi bayaran melakukan hal yang rendah, yang hina, demi bisa beli iPhone terbaru, demi bisa punya ini, punya itu. Dan itulah kenapa kita juga harus mewaspadai. Sehingga di antara ciri tempat yang baik itu adalah jauh dari pusat perbelanjaan, jauh dari pasar. Dan ini berlaku bukan cuman untuk lingkungan rumah, bahkan lingkungan pendidikan yang dekat dengan mall atau pasar sulit untuk bisa mengajar. Saya berapa kali ya pernah ada satu sekolah, saya nggak usah sebut di mana, tapi di kota Jakarta. Ini di pusat kota Jakarta. Sekolahnya itu bahkan parkiran sekolahannya dipakai parkiran pasar. Jadi dekat dengan pasar. Ya. Jadi pernah kepala sekolahnya itu ngundang saya sebagai konsultan. Ngasih inspirasi buat para guru. Setelah itu pas sekolahnya ngobrol, Ustadz, sekolah kita ini strategis tempatnya Ustadz. Sebelah ini pasar. Pasar ini nih pokoknya kalau misalnya ini ramai sekali Ustaz. Nah kita nih makanya berada di tengah-tengah strategis. Tapi memang jujur Ustaz, ini pendidikan anak-anak kita ini agak sulit. Makanya kita pengen melakukan reformasi, minta Ustaz sebagai konsultan. Apa saran Ustaz? Supaya sekolah kami bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Serius, mau saran dari saya? Iya Ustaz. Saran dari saya, jual sekolah ini, cari tempat yang lain. Kaget ya, kok sarannya ngaco gini. Jual Pak. Loh, Ustadz ini udah paling bagus. Iya, tapi nggak pas buat sekolah. Kebayang nggak? Dan saya melihat buktinya langsung. Anak-anak di sekolah itu, saya tanya pendidikan agama dapat berapa per pekan? 2 jam. 2 jam sepekan. Keluar dia dari pasar. Keluar dari sekolahnya, langsung ketemu dengan preman ngomong gini, kasar, BEGO. Kebayang nggak? Dia nongkrong ngelihat ngerokok, ngelihat perempuan-perempuan pakaian seksi yang di pasar itu, yang biasa ngasih kopi-kopi itu, ngelihat orang berantem, adu inian, itu hari-harinya anak tuh. Di sekolah berapa lama sih? Tapi mereka nanggung lebih banyak di pasar. Langsung mikir. Isi kepala mereka lebih banyak sampahnya daripada berliannya, saya bilang. Makanya kalau pengen saya jadi konsultan sederhana, jual nih sekolah, ganti sekolah lain, cari tempat pindah gitu. Sekolah itu sterilisasi dari yang merusak. Ini sama aja nantangin tempat yang buruk kita bikin sekolah sebelahnya. Ini lokalisasi mana? Kalijodo sebelah bikin sekolah SDIT. Itu ngajak ini berperang sama setan sebelah. Pernah ada sebuah pesantren, saya bilang mau bikin pesantren, sebelahnya itu pendopo
ilmu hitam. Saya bilang mau adu kekuatan nih, saya bilang itu. Masalahnya kan nggak semua santrinya ini. Santrinya kalau misalnya tiba-tiba lagi hafal Quran stres, dia kabur. Nongkrongnya di situ, saya bilang. Ntar mau diajarin gini, gampang gitu. Kalau kamu mau hafal nih, palanya di situ. Gitu. Kayak gitu, bahaya banget, saya bilang. Jadi pilih sekolah itu termasuk. Makanya anak-anak kita itu pulang tuh bawa kata-kata kotor itu dari mana itu? Dari lingkungan. Perasaan bapak ibunya nggak pernah ngomong jorok, dan nggak pernah ngomong kenapa anak begitu. Ya karena dia belajar dari lingkungannya. Jadi lingkungan itu termasuk yang kira-kira berpeluang ngomong kotor di mana tuh? Pasar. Ya kalau mau lebih elit lah, ya. Mungkin kata-kata kok itu. Tapi ya pasar atau mall itu hati-hati. Minimal kita mewaspadai dari sisi aspek konsumtifnya. Ya. Jadi yang ketiga, di antara ciri bahwa rumah itu atau tempat tinggal itu diberkahi adalah jauh dari mall atau pasar. Sebisa mungkin, kalaupun kita udah terpaksa, karena ada kita niatnya nggak pengen bikin dekat rumah kita udah ada dari dulu, toto mall depan rumah kita dibangun, ya. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya tentang mensiasati jika terlanjur. Bagaimana kalau rumah kita depan mata langsung dibangun mall atau pasar? Ya pastinya kita nggak bisa semudah itu langsung pindah atau cari yang lain. Tapi ada yang harus kita persiapkan. Yang keempat, ciri lingkungan itu diberkahi adalah diantaranya memiliki bahasa yang baik. Bahasa itu indikator kemuliaan seseorang. Itulah kenapa Al-Quran ketika ingin memperbaiki perilaku manusia, yang diperbaiki itu dua. Lihat surat Al-Ahzab ayat 70. Ayat 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang beriman, bertakwa kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, kata-kata yang baik. Dengan dua hal itu akan memperbaiki amalanmu, yang kedua dan menghapuskan kesalahanmu. Jadi kalau kita ingin anak kita tumbuh dengan kebaikan, selain ketakwaan, urusan kata-kata itu jangan dianggap remeh. Bahkan seorang ahli pendidikan asal Amerika, Thomas Lickona, ketika menyusun 10 tanda kehancuran sebuah bangsa, beliau melakukan riset, bangsa yang hancur itu punya 10 tanda. Di antara tandanya adalah rusaknya bahasa. Jadi bahasa ibu yang rusak itu awal petaka. Sebab bahasa itu punya value, punya nilai. Ketika bahasa itu sudah tidak lagi memiliki value dengan bahasa slang, ya, bahasa-bahasa yang kotor, maka nilai itu rusak. Makanya dulu kenapa raja-raja zaman dahulu itu untuk melatih dalam hal ini para pangeran-pangeran atau calon-calon kandidat raja masa depan itu belajar bahasa kalau Jawa tuh inggil kromo ya. Itu kan bahasa yang santun. Dan itu pula alasan kenapa Nabi Muhammad SAW, beliau itu mungkin banyak yang belum tahu kalau alasan mengapa Nabi Muhammad disusui oleh Bunda Halimah. Padahal kita tahu Bunda Aminah dalam hal ini tidak punya hambatan menyusui. Tapi kenapa kok bisa seorang ibu membiarkan anak yang baru lahirkan disusui oleh orang? Pada satu Bunda Aminah, beliau pasti punya air susu. Apa yang membuat beliau memberikan ke Bunda Halimah bukan karena produksi air susunya berkurang, nggak ada. Setiap wanita sudah otomatis pasca lahiran, mekanisme tubuhnya ini adalah bagian dari mukjizat atau yang kalau kita bilang adalah sunatullah atau bentuk dari kuasanya Allah
Setiap wanita habis lahiran pasti diberikan bekal untuk menyusui anaknya. Makanya punya air susu. Bunda Aminah, mengapa menyerahkan air susu atau menyusui Nabi Muhammad ke Bunda Halimah? Apakah beliau tidak punya air susu? Punya. Yang kedua, apakah beliau saking sibuknya, ya, jangan-jangan Bunda Aminah sibuk banget ya, lagi banyak orderan gitu, mungkin lagi mesen kebab gitu, ya, ada yang mungkin lagi mesen misalnya roti samin, nggak ada. Beliau tuh ibu rumah tangga. Jadi nggak ada kesibukan, memang punya anak, memang dia tahu. Tapi kenapa sih? Mungkin Nabi Muhammad kok harus disusui, padahal kan harusnya dia tinggal sama ibunya. Di sini ada kaidah penting. Bahwa kaidah yang paling penting itu adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, itu kaidah fikihnya. Mencegah kerusakan lebih utama daripada mengambil kebaikan. Idealnya anak diasuh sama ibunya. Tapi kalau Bunda Ami atau Nabi Muhammad diasuh oleh Bunda Aminah, ada dampaknya. Tahu nggak dampaknya apa? Ternyata Bunda Aminah sadar bahasa Arab di kota Mekah rusak. Jadi di zaman Nabi Muhammad baru lahir, bahasa Arab itu sudah rusak, bukan bahasa asli. Bahasa yang sekarang tuh amiyah. Ya, model-model kayak askar-askar kalau ngusir-ngusir kita, roh, yalla, tahu kan? Yang pernah umroh tuh, kita tahu lah ya. Yang ngomong Arabnya itu udah nggak Arab-Arab yang benar gitu. Ya, Arab, ya Arab maklum lah kata orang gitu. Arabnya bukan Arab fasih lagi, Arab amiyah. Yang Arab itu udah ya bukan lagi naam tapi aywa gitu ya. Tahu ya gitu beberapa Arab. Makanya banyak ustadz-ustadz yang belajar di pesantren, belajar di mahat, begitu datang ke Saudi pertama kali bengong. Perasaan Arab waktu saya belajar di pesantren atau di mahat nggak gini deh. Ngomong sama supir kok nggak nyambung. Kenapa? Emang Arabnya beda dia. Jadi jangan kaget kalau ada ustadz yang terkenal di sini jauh bahasa Arab, begitu ke sana nggak nyambung ngomong sama sana karena Arabnya beda. Bahasa Arab di kota Mekah rusak. Di zaman itu kenapa rusak? Jadi kan karena negeri Mekah itu negeri transit. Pedagang-pedagang dari Syam sebelum ke Yaman tinggal dulu di situ. Dari berbagai daerah, dari Yaman juga gitu. Karena itu negeri multikultural. Semua orang pada numpang lewat di sana. Maka banyak pertukaran bahasa. Akhirnya disitulah bahasa asli itu tersingkirkan. Mulai penyesuaian. Sehingga Nabi Muhammad tinggal di kota yang bahasanya rusak. Disitulah kaidah yang tadi disebutkan berlaku. Ibunya pengen, ya sih. Tapi kalau sehari-hari dia dengerin bahasanya yang nggak benar, aduh jangan deh. Maka demi kebaikan anaknya, Nabi Muhammad disusui oleh Bunda Halimah. Sebab Bunda Halimah ditinggal di sebuah suku yang menjaga bahasa, namanya suku atau Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu kaum yang ya, eksklusif. Ini sebuah suku yang nomaden. Jadi Bani Sa'ad itu nggak punya kampung. Jadi salah kalau ada yang bilang, ini kampung Halimah. Ada pernah nggak diajak? Waktu ke Taif dibilang ini kampung Halimah. Bunda Halimah itu nggak punya kampung. Jadi Bani Sa'ad itu kegiatannya setiap hari itu nomaden. Hanya 20 atau 40 orang. Mereka kehidupannya itu adalah mencari lahan subur untuk mengembangbiakan kambing mereka. Jadi kemana-mana mereka kayak bahasa sekarang itu kayak bawa ransel itu. Ada lahan rumput nih, yuk tinggal di sini yuk tinggal. Gitu. Rumputnya habis cari lagi. Jadi ini kaumnya eksklusif banget. Karena eksklusif bahasa mereka tuh terjaga. Sehingga Nabi Muhammad bahasanya terjaga sampai indikator bahasa itu benar-benar fasih. Tahu nggak? Antum mau tahu orang tuh fasih itu adalah cara mengucapkan huruf dod. Pengen tahu fasihnya seseorang dalam bahasa Arab, lihat cara dia mengucapkan huruf dod. Dan saya termasuk yang nggak fasih. Dod itu huruf yang kalau orang Arab asli itu pasti bisa mengucapkan dengan perfect dari sisi makhraj hurufnya. Makanya bahasa Arab sebut bahasa dod, lughatul dod. Tahu nggak lughatul? Karena kalau antum pelajari taksin, tanya sama guru-guru taksin ya. Dot itu dibaca adalah menyentuh bibir
pipi kanan itu dengan bibir, ujung kanan bibir terus berpindah ke bibir kiri. Gimana? Udah gitu. Susah kan? Susah. Nanya orang Arab asli bisa. Nah, Nabi Muhammad tuh belajar kefasihannya dari situ. Apa pengaruhnya? Orang yang belajar bahasa yang baik dari kecil, maka isi kepalanya bersih dari pengaruh yang buruk. Makanya jangan remehkan anak kita yang dari kecil udah terpapar bahasa-bahasa yang buruk. Ya, bahasa-bahasa. Kenapa? Karena walaupun dia masih kecil, paparan itu membentuk perilaku dia. Sebab bahasa mempengaruhi perilaku. Makanya orang terbiasa ngomong kasar, perilakunya juga kasar. Anak-anak suka tawuran, suka malak. Pasti dia lihat bahasanya kasar tuh. Ya, biasa kasar. Nggak ada yang tawuran ngomong, "Hei Bung, apakah engkau hendak bertarung dengan kami? Kami siap melayani Anda." Nggak ada tuh. Bahasa sekarang tuh udah apa lo? Jagoan aja ngomongnya sekarang gua gibeng. Jadi kita bisa lihat tuh rusak banget bahasa kita hari ini. Jadi kalau pengen mencari tempat tinggal, nah PR gini, Ustadz sekarang tempat tinggal yang keempat ini mah susah, ya kan? Ada yang bisa menjaga. Wah sekarang mah di kampung-kampung. Dulu kita berpikir kampung bahasa baik, enggak juga. Saya ada ke sebuah daerah di mana ya, mungkin nggak usah saya sebut lah, ini khawatir ya, bupatinya dengar ceramah saya. Di daerah Sulawesi ujung sana, Sulawesi, pokoknya Indonesia Timur lah, jauh dari Tukar Jakarta. Saya pikir, anak mudanya ngomong ala TikTok. Lu mau kemana? Loh ya Allah, anak muda. Bayangin tuh sekarang, bayangin di daerah itu ngomong ala Jakarta semua. Maka wajar tuh ada lagu yang lagi anak-anak SD sekarang, Mas Bahlil Guanteng. Gak boleh ya ini. Udah banyak gitu. Aduh, udah kacau loh kayaknya, udah kacau. Jadi isi kepalanya udah kayak gitu tuh. Ya, intinya itu baru poin keempat. Nah, jadi ciri sebuah lingkungan baik sudah kita bahas. Satu, jauh dari pusat kemaksiatan, dekat dengan masjid, jauh dari pasar. Yang keempat, terjaga bahasa di lingkungannya. Masih ada dua lagi yang akan kita lanjutkan setelah ini. Berarti khusus materi mencari lingkungan ini kita berlanjut ke sesi yang ketiga di bulan berikutnya. Ya. Aku luka laza fartawalakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.